apakah sudah Ya, layar saya? Sudah. Sudah Nggak ya. ada, Bu. Nah, masih ada sebentar. 3 orang ini ya, masih ada 3 orang. Kalau bisa agak cepat lagi sedikit dikurangi waktunya, kalau boleh. Ya, Oke, baik. Ya, Prof. Akan saya persingkat. ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat Baiklah, sore. kita bertemu kembali di perkuliahan pada sore hari ini, yang mana perkuliahan kita pada sore hari ini adalah perkuliahan yang kedua untuk mata kuliah teori organisasi. Ya, bisa Bapak Ibu lihat sekalian bahwa di layar Bapak Ibu sudah ada gambar. Namun sebelum Bapak Ibu saya tanyakan apa maksud gambar tersebut, akan saya absensi terlebih dahulu ya. Mengingat kehadiran ini sudah sore, saya takut ini ngantuk ya. Yang pertama, saya panggil namanya Ibu Syafira. Ibu Syafira, Ya, maaf di sini lagi bising, Bu. oke. Ibu Jadi Risma, saya matikan. Hadir, Bu. Ibu Rahmawati, Hadir, Bu. Ibu, maaf ini Bapak Fazari, Ya, Bu. Bapak Arif, Hadir, Bu. Pak Jamal, Hadir, Bu. Bu Nur. Hadir. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas presentasinya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu, di layar sudah terlihat ada gambar ya, ada gambar beberapa orang. Jika saya tanya, apakah maksud gambar yang telah Bapak Ibu tangkap di layar Bapak Ibu sekalian? Saya mohon untuk ada beberapa yang ingin menjawab. Ya, Ya, apakah bisa tertangkap gambar yang ada di layarnya? Maksud gambar tersebut? Atau sebutkan aja satu kata deh, apa itu gambar yang di layar? ya. Saya, Bu. Berdiskusi. Ya, silakan Bu. Bu Rahma ini, Bu. Ya, silakan Ya, Bu. Bu. Ini gambarnya mengenai sekelompok orang yang sedang melakukan diskusi. Ya, yang lain apakah masih ada? Ya, kayak berdiskusi, Bu. Ya, gambar di layar adalah menunjukkan satu atau dua orang yang sedang berdiskusi. Ini secara umum ya, secara umum kita ambil kesimpulan, sedang berdiskusi untuk mengumpulkan, mencari pendapat, mufakat, mencapai tujuan tertentu sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu, sepertinya tidak afdol ketika tidak tahu ya siapa pemateri yang telah tampil di depan ini, karena pada pertemuan lalu itu kita masih membahas RPS, masih membahas kontrak perkuliahan, belum masuk materi, dan saya janjikan juga pada minggu kedua saya akan memberikan biodata singkat saya. Nah, ini berikut biodata singkat saya bisa dilihat pada layar Bapak Ibu sekalian, yang mana saya lahir di Batu Sangkar tanggal 29 Maret 1996. Saya beralamat di Cubada Air nomor 4 Padang. Nomor HP dan email bisa dilihat sendiri, dan saya aktif mengajar di kampus Bapak Ibu sekalian di sini ya, di Universitas Eka Sakti Padang. Untuk info email ini bisa nanti Bapak Ibu gunakan ketika mengirim file-file tugas yang akan saya berikan selama proses perkuliahan yang akan berlangsung ke depan. Oke, sudah cukup ya, bisa kita lanjut ke materi. Tujuan pembelajaran kita pada perkuliahan teori organisasi pertemuan kedua ini adalah yang pertama, setiap mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian dapat menjelaskan apa itu definisi dari organisasi. Yang kedua, Bapak Ibu atau mahasiswi-mahasiswi sekalian dapat menjelaskan ruang lingkup dari organisasi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswi sekalian dapat menjelaskan perspektif makro dan mikro dalam teori organisasi. Oke, saya lemparkan kembali pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah organisasi sebelumnya? Iya, pernah, Bu. Sudah, Pernah, Bu. Bu. Nah, Iya, Sering. Bu. Nah, kalau udah. sudah pernah mendengar istilah Ya, organisasi, satu pertanyaan saya, apa organisasi terkecil di dunia ini? Hmm. keluarga. Keluarga. Ya, benar. Organisasi terkecil di dunia atau di kehidupan kita ini adalah keluarga. Mana di dalamnya ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak. Mungkin nanti nenek, paman itu faktor-faktor mengikut lainnya. Nah, ketika kita tanya apa itu organisasi, maka pengertiannya ada di sini.
ya definisi organisasi. Sebelum kita masuk kepada definisi, ada teori-teori organisasi yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dahulu, yang mana di sini teori organisasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan cara sebuah organisasi dibangun dan bagaimana ia beroperasi. Bagaimana di dalamnya ada sifat manajemen, sifat operasi yang akan dicapai dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua, teori organisasi ini berfokus pada struktur, hubungan antar bagian dalam organisasi, serta perilaku manusia di dalamnya. Manusia ini bisa jadi kita sendiri, bisa jadi atasan, bisa jadi bawahan, yang mana dalamnya bisa kita sebutkan sebagai, kalau Bapak Ibu tahu ya, ada segitiga dalam manajemen itu, yang mana paling atas disebutkan top manajemen, yang kedua disebutkan middle manajemen, dan yang bagian bawah disebut bottom manajemen. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Nah, coba Bapak Ibu lihat sebelumnya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah ini bertemu dengan Bapak Chester E. Barnard? Belum, Bu. Belum ya? Bu. Saya belum lahir, Bu, jadi belum Oh pernah. iya. Makanya di sini saya sudah berancang-ancang ke depan, ini Bapak Ibu ini pasti tidak tahu nih siapa ahli-ahli dalam organisasi atau dalam manajemen. Makanya saya sempatkan kemarin mengambil dari Google agar Bapak Ibu dapat berteman dekat dengan para ahli-ahli organisasi ini. Ini bisa dilihat ya, profesor-profesor yang telah mengeluarkan istilah-istilah organisasi sehingga kita sampai saat sekarang ini bisa berorganisasi dengan baik. Yang pertama, agar tidak memperpanjang waktu, ahli pertama itu adalah Chester E. Barnard, yang mana Bapak ini mengemukakan organisasi pada tahun 1938, sistem sosial yang terdiri dari individu yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Itu dia. Yang saya sebutkan tadi secara umum itu ternyata juga dikemukakan oleh ahli bahwa ada interaksi di dalamnya, yang mana dalam itu ada kerjasama untuk mencapai tujuan atau mufakat sesuai dengan visi dan misinya. Itu pastinya. Yang kedua, ini ada teori Max Weber pada tahun 1922 menjelaskan organisasi adalah birokrasi sebagai struktur yang memiliki hierarki yang jelas, ada aturan, ada prosedur, dan terstandarisasi. Jadi di dalamnya itu ada struktur nih. Ketika Bapak Ibu ini berada di kampus ya, saya katakan demikian, berada di kampusnya masing-masing, tentu ada struktur di dalamnya. Yang mana struktur itu ada rektor, ada dekan, maaf, ada warek, ada wakil warek, ada dekan, dan lain sebagainya, sampai nanti di bagian bawah itu ada mahasiswa. Ini dia disebutkan oleh Max Weber. Ada hierarki yang jelas, ada aturan. Tentu kita di setiap kampus memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh rektor kita masing-masing. Salah satu contohnya ada aturan itu seperti eh, ketika kampus ini diwajibkan untuk memberikan proses KBM atau proses kelas mengajar 40-60%, yang mana 40 itu kita secara daring dan yang 60 itu kita secara luring. Demikian. Lanjut. Selanjutnya, ini ada Bapak Henry Fayol ya. Silakan, ini Bapak Ibu, ini Bapak Henry Fayol ini adalah Bapak kegemaran saya. Kenapa? Karena Bapak Henry Fayol ini dia berteman dengan Bapak George R. Terry, tapi tidak saya tuliskan di sini. Kenapa? Karena teorinya itu yang saya gunakan ketika saya menuliskan skripsi kala itu. Bapak ini mengatakan bahwa organisasi adalah teori manajerial yang berfokus pada pengelolaan yang efisiensi melalui prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, di sini ada istilah nih Bapak Ibu sekalian, yang mana istilahnya itu adalah PORTSCOPE. Disingkat PORTSCOPE. Apa itu PORTSCOPE? Planning, organizing, directing, staffing, coordinating, reporting, dan budgeting. Nah, ketika saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang Ibu Bapak pahami dari ketujuh hal yang telah saya sebutkan tadi? Oke, mungkin bisa saya jawab ya. Mungkin Bapak Ibu di sini pahamnya karena kita ini hidup di kehidupan yang sehal atau instan, mungkin di bagian budgeting ya. Budgeting itu bagian keuangan, tapi tidak, di dalam manajemen, budgeting itu bukan hanya serta-merta membahas keuangan saja, akan tetapi di dalamnya termasuk dalam pelaporan-pelaporan. Bukan hanya keuangan, tapi juga di dalamnya termasuk pelaporan-pelaporan. Oke, yang terakhir ada Bapak Douglas Gregor pada tahun 1960, yang mana beliau menyebutkan bahwa organisasi itu terbagi atas teori X dan teori Y, yang mana menggambarkan dua pandangan berbeda terhadap manusia di tempat kerjanya, yang mana teori X menganggap pekerja
malas, sedangkan teorinya melihat pekerja sebagai individu yang berpotensi berkembang. Nah, kita ada di kalangan mana nih Bapak Ibu? Apakah di teori X atau teori Y? Saya harap semuanya kita berada di Ye Bu, ye. ya, saya harap semuanya kita berada di Y. Oke, lanjut. Maka dapat saya simpulkan atau saya rangkumkan bahwa pengertian organisasi itu sebagai berikut. Organisasi itu, adalah sistem yang terdiri dari individu yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Dan dalam organisasi terdapat struktur dan pembagian tugas yang jelas untuk mencapai efisiensi dalam proses-proses bekerja. Organisasi ini mencakup berbagai elemen seperti tujuan, sumber daya. Siapa sumber daya yang disebutkan dalam organisasi? Iya, sumber daya dalam organisasi itu adalah kita sendiri, pekerjanya, yang mana di dalamnya nanti bisa jadi ada pimpinan, ada pegawai, ada bawahan, yang mana nanti di dalam organisasi tersebut akan ada hubungan antar individu yang saling mendukung. Gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut, keberhasilan dari organisasi itu bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi, mengelola sumber daya, dan mencapai tujuan secara efektif atau seefektif mungkin. Nah, ini dia ketika kita menggambarkan bagaimana sih bentuk organisasi di masa depan, karena tidak mungkin kita berorganisasi, tidak mungkin kita bermanajemen, tapi tidak tujuannya orientednya ke depan. Pasti kita ingin organisasi ini ke depan. Nah, ini sudah saya rangkum ada beberapa ya organisasi di masa depan itu. Yang pertama itu adalah berbasis pengetahuan. Ya, di zaman yang sudah sekarang ini tentu kita sudah naik kepada zaman yang berteknologi, yang tadinya membutuhkan tenaga kerja yang banyak, namun sekarang sudah tidak lagi, akan tetapi membutuhkan tenaga teknologi yang maksimal. Yang kedua, organisasi di masa depan itu berbentuk nilai tambah, adanya keunggulan kompetitif, adanya adaptif, fleksibel ya, fleksibel artinya tidak tidak serta merta harus itu melulu atau tidak ada berkembang ya, dan juga organisasi di masa depan itu berbentuk dinamis, terbuka, ada jejaring kerja, ada outsourcingnya, bagaimana bersikap profesional, proaktif, kreatif, inovatif. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Kreatif dan inovatif tidak pernah terlepas dari organisasi. Kenapa? Karena kalau seandainya salah satu dari kreatif dan inovatif ini tidak ada lagi dalam organisasi, maka organisasi itu bisa jadi tutup. Atau istilahnya gulung tikar. Tidak ada lagi. Mana nih? Biasanya contohnya seperti ini. Ada tadi organisasi yang disebutkan oleh Bapak Faras itu ya, uh, bahagia. Saya lupa nih tadi yang bahagia. Nah, kalau seandainya tidak ada inovasi dan kreativitas di dalamnya, maka bisa jadi lembaga bahagia itu tertutup, tidak akan ada lagi dan tidak akan berkembang lagi. Oleh karenanya, kita sebagai pengelola, kita sebagai pengarah, kita sebagai staff, gitu ya Bapak Ibu, kita harus beroriented ke masa depan. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua, ruang lingkup organisasi. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu sekalian, siapa sih ruang lingkup organisasi kita? Ada yang bisa jawab dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin Ibu Rismar sudah mulai senyum-senyum ini ingin memberikan argumen. Silahkan Ibu. Apakah termasuk dari anggota organisasi itu sendiri? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Yang lain masih ada? Oke, di sini saya coba menjelaskan sedikit ya. Ruang lingkup organisasi itu artinya kita berbicara bagaimana lingkungan organisasi. Dalam lingkungan organisasi akan ada dua. Yang pertama lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik itu yang disebutkan oleh Bu Rismar tadi, anggota. Anggota organisasi, pimpinan, teman sejawat, dan lain sebagainya. Dan yang mana disebutkan lingkungan non-fisik? Lingkungan non-fisik dalam organisasi itu seperti meja, lemari, laptop, komputer yang mendukung proses-proses dari organisasi itu sendiri. Itu dia ruang lingkup dalam organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup organisasi itu mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan struktur, ya tetap
struktur ya, karena di dalamnya termasuk sumber daya manusia, ada proses, ada interaksi dalam organisasi tersebut. Kenapa interaksi juga ditekankan dalam hal ini? Karena jika tidak ada interaksi, maka organisasi itu akan horor. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau sudah horor, mungkin kerjanya sudah tidak lagi maksimal. Oke, kita lanjut. Ini dia aspek-aspek utama dalam ruang lingkup organisasi. Yang pertama itu struktur organisasi itu berupa departemen, hierarki, dan pembagian tugas yang mana di dalamnya sifatnya itu menyusun, mengatur bagian-bagian dalam organisasi serta hubungan antar bagian tersebut. Tujuan dari organisasi ini untuk menentukan arah dan fokus dari kegiatan organisasi. Contohnya mencapai keuntungan, meningkatkan efisiensi, memberikan pelayanan kepada pelanggan dan lain sebagainya. Ya, memberikan pelayanan kepada pelanggan ini merupakan tujuan dari organisasi pada umumnya, baik itu organisasi privat maupun organisasi publik. Jadi sekalipun organisasi Bapak Ibu di sini bersifat privat, itu pasti kepada kepuasan pelanggan atau pelayanan pelanggan. Dan bagaimana proses organisasi itu tersebut? Proses organisasi ini adalah bagaimana organisasi melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuannya. Contohnya, proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan atau bagaimana terlaksananya dan bagaimana pengendalian di dalamnya. Lanjut Bapak Ibu, apa sih aspek-aspek yang lain dalam ruang lingkup organisasi? Ini dia, ada budaya organisasi, ada sumber daya organisasi. Mungkin istilah budaya organisasi ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian karena memang budaya organisasi ini pasti berbeda setiap organisasi satu dengan yang lainnya. Karena nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berkembang di dalamnya itu pasti akan berbeda. Ada mungkin organisasi ini dia yang bersifat kekeluargaannya sangat kuat. Ada yang organisasi ini sifatnya atasannya itu loyal terhadap pegawainya. Ada yang atasannya itu hierarkinya tinggi atau sifat kepemimpinannya itu dia otoriter. Ada yang sifat kepemimpinannya bijaksana. Itu berbeda-beda dalam setiap organisasi. Kalau kita lihat lagi nih bagaimana kepemimpinan, kalau kita flashback kepemimpinan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Bapak Presiden Joko Widodo itu berbeda. Apa perbedaannya? Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dia terkesan seperti kebijaksanaan atau kebapaan sifatnya. Sedangkan Bapak Jokowi Widodo dia terkesan langsung terjun ke lapangan atau istilahnya itu belusukan. Demikian Bapak Ibu. Nah, dalam budaya organisasi itu juga bagaimana mempengaruhi cara berinteraksi, cara pengambilan keputusan, dan perilaku anggota organisasi. Itu dia. Pasti akan berbeda sikap pengambilan keputusan antara organisasi A dengan organisasi B. Nah, bagaimana sumber daya organisasi? Ya, sumber daya di sini disebutkan manusia, teknologi, keuangan, dan material yang digunakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi. Yang kedua, sumber daya ini perlu dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian? Atau kita lanjut dulu? Lanjut, Bu. Oke, baik kita lanjutkan. Dapat kita simpulkan dari ruang lingkup organisasi itu ada 3. Ruang lingkup organisasi mencakup berbagai aspek seperti struktur, tujuan, proses, budaya, sumber daya, dan lingkungan. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa setiap aspek tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, pemahaman yang baik tentang ruang lingkup organisasi sangat penting untuk pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, ini dia materi yang terakhir atau tujuan pembelajaran kita yang terakhir. Perspektif makro dan mikro dalam organisasi. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu, apa itu makro dan apa itu mikro? Ada yang bisa jawab? Makro Silakan Ibu besar, Syakira. ya makro besar Bu, mikro kecil. Yang lain ada Bapak Ibu? Hampir sama, Sama cuman kayaknya ini Ibu. kalau makro itu didefinisikan sebagai sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, sedangkan mikro itu adalah hal-hal yang lebih
terperinci, cakupannya lebih kecil dan lebih detail seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Ibu yang berdua. Di sini akan kembali saya jelaskan bahwa benar bahwa perspektif makro itu ya kita di sini mengambilnya dari skop teori organisasi. Dari skop teori organisasi, perspektif makro itu memfokuskan pada struktur yang besar suatu organisasi dan faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi tersebut. Pendekatan ini melihat organisasi sebagai sistem sosial yang lebih luas dan mempertimbangkan hubungan antar organisasi di lingkungan sosial, politik, ekonomi, serta budaya, yang mana cakupannya seperti mengambil keputusan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, atau perubahan sosial budaya. Sedangkan untuk yang mikro ya itu berfokus kepada aspek individu nih atau kelompok kecil dalam organisasi. Seperti organisasi yang kita lakukan saat sekarang ini, organisasi kelas mengajar. Pendekatan ini menyoroti perilaku individu, interaksi antar karyawan, serta dinamika-dinamika kelompok yang ada dalam organisasi. Yang mana cakupannya untuk menganalisis bagaimana individu dalam organisasi berperilaku, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam tim. Juga mempelajari bagaimana pengaruh kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dalam tingkat individu maupun kelompok. Apa sih yang menjadi contoh dari perspektif mikro? Ini sudah disebutkan oleh penelitian tentang kepemimpinan dalam tim maupun motivasi karyawan atau komunikasi antar anggota tim di dalam organisasi. Ini dia kalau dibuatkan kesimpulan ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin melihat bagaimana sih perspektif makro dan mikro, bisa Bapak Ibu lihat di sini ada pembagian fokus, ada cakupan, ada contoh, dan ada tujuannya. Yang mana nanti fokus dari makro itu organisasi besar, sistem sosial, struktur organisasi, dan untuk yang mikro itu dia lebih kepada individu, kelompok kecil, dan interaksi di dalam tim. Untuk cakupan, kalau kita lihat di sini, analisis organisasi secara keseluruhan itu membahas faktor-faktor eksternal, sedangkan yang mikro analisis perilaku individu dan dinamika kelompok kecil. Bagaimana contohnya? Contohnya tersendiri dari makro adalah organisasi multinasional, industri, dan negara. Sedangkan yang mikro, bagaimana tim kerja, hubungan antar pegawai, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi tersebut. Terakhir, tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh lingkungan eksternal terhadap organisasi, dan untuk yang perspektif mikro, menganalisis interaksi komunikasi dan perilaku individu di dalam organisasi. Nah, dapat kita simpulkan dari materi yang telah saya sebutkan tadi, ada 3 kesimpulannya ya. Yang pertama, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan struktur dan pembagian tugas yang jelas. Yang kedua, ruang lingkup organisasi mencakup struktur, tujuan, proses kerja, budaya, sumber daya, dan lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, perspektif makro dan mikro terbagi, maaf saya ulangi, makro melihat organisasi dari skala besar seperti pengaruh lingkungan dan struktur organisasi. Sedangkan yang mikro fokus pada individu dan kelompok kecil dalam organisasi seperti interaksi antar karyawan. Itu dia kesimpulan pada hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, ketika ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan ringkasan poin, saya persilahkan. Oke, baik. Jika tidak ada yang memberikan pertanyaan, mungkin sampai di sini, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Silakan untuk tugas minggu depan, silakan Bapak Ibu mahasiswa dan mahasiswi sekalian membuatkan video singkat berdurasi 2 menit, yang mana video tersebut berisikan pemahaman Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terhadap perkuliahan kita pada hari ini, yaitu definisi organisasi, bagaimana ruang lingkup organisasi, dan juga bagaimana perspektif organisasi, yang mana nanti video tersebut silahkan diupload pada akun Instagramnya masing-masing dan di-tag ke akun saya. Yang mana tugas ini saya terima sebelum masuk perkuliahan kita di minggu depan. Tugas ini juga akan menentukan bagaimana keaktifan saudara-saudari Bapak Ibu sekalian terhadap mata kuliah yang telah saya ampu ini.
Mungkin sekian Bapak Ibu, saya akhiri dengan pantun. Silahkan nanti Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, ketika saya menyebutkan pantun dibalas dengan cakep. Cakep. Belum. Belum Bapak Ibu. Pisau diasah buat bertani. Oh. Cakep. Bawa ke ladang naik pedati. Cakep. Oh. Sudah selesai presentasi ini, semoga bisa membawa arti. Yeay. Mantap. Akhir kata, ubur-ubur Mantap, mantap. ini, Bapak Ibu, terima kasih, Le. Sama-sama. Sama-sama, Kembalikan Ibu. kepada Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bu. Saya saking tidak sabarnya dengar pantun, langsung saya jawab cakep. Ya, saya persilakan kepada Pak Jamal Adi Nugroho karena waktu semakin ini mendekati maghrib. Baik, Bu. Ya, silakan Pak. Nah, izin share screen. Izin sebentar, Prof. Tadi saya belum di screenshot. Tolong Pak Jamal yang bagian layar depan saya. Tunggu, Bu. Ya. Saking semangat.